pedagang di Nagan Raya Aceh Barat hingga kini masih memilih mengungsi di balai desa. Hal ini dilakukan karena menurut warga tenda pengungsi yang dibangun pemerintah daerah tidak layak digunakan. Korban banjir yang mengungsi di balai desa ini mayoritas wanita dan anak-anak. Mereka mengaku kekurangan makanan dan keperluan bayi seperti popok. Saat ini warga hanya mendapatkan bantuan 2 bungkus mie instan. Pemerintah setempat juga belum membuka dapur umum untuk para korban banjir ini. Warga berharap pemerintah dapat memberikan bantuan sesuai kebutuhan pengungsi. Pemirsa, bencana banjir bandang di Nagan Raya Aceh memasuki hari kedua. Hingga saat ini banjir masih merendam 7 kecamatan dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Kita langsung bergabung bersama rekan kontributor Metro TV di Nagan Raya Aceh, Arif Fahmi. Arif, bagaimana kondisi banjir terakhir dari pantauan Anda? Apakah warga sudah sepenuhnya dievakuasi? Sampai hari ini kondisi di 2 kabupaten Barat dan Nagan Raya masih mengenangi beberapa kecamatan. Ketinggian air di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya itu setinggi 1 meter lebih. Di Aceh Barat sendiri ada 3 kecamatan yang sampai saat ini masih terisolir, belum bisa dijangkau oleh kendaraan. Namun beberapa masyarakat yang mulai diungsikan, mereka dipindah ke tempat tenda pengungsian di daerah Lapang, Kabupaten Aceh Barat. Namun sebagian warga yang enggan diungsikan, mereka memilih tinggal di rumah dikarenakan menjaga barang-barang berharga mereka dari penjarahan. 3 kecamatan yang masih terendam banjir, yakni kecamatan, maksud saya 3 kecamatan yang masih terisolir, yakni kecamatan Waila Barat, Waila Timur, setinggi 1 meter lebih. Warga di sana mereka masih memilih mengungsi di tempat lebih tinggi, masjid maupun rumah tetangga yang lebih tinggi dari genangan banjir. Dari 12 kecamatan, data yang diperoleh dari BPBD Aceh Barat, sebanyak 7.000 kepala keluarga dengan jumlah 26.000 jiwa korban banjir sekarang mengungsi di daerah yang lebih tinggi. Namun Kabupaten Aceh Barat terkendala dengan tenda pengungsian. Mereka hanya menyediakan 1 tenda pengungsian di Desa Lapang. Itu pun harus menginap di rumah-rumah tetangga karena tenda yang disediakan begitu kecil. Selain itu kondisi jalur lintas Melabu, jalur lintas Melabu. Halo? Ya, Arif. Namun kondisi jalur lintas Melabu Pidi sampai saat ini masih juga tergenang setinggi 1 meter karena jalur ini air bawaan dari Tangsi. Nah, biasanya lokasi titik ini ada 3 titik yang masih tergenang, yakni di daerah Rembu, Bang Berandang, dan juga Kawai Nambas. Arif. Ya. Ya, Arif, Anda menyatakan bahwa beberapa daerah ini masih tergenang banjir dengan ketinggian yang fluktuatif, terutama nanti di malam hari jika air banjir naik begitu. Ini artinya kondisi warga masih mungkin berbahaya yang mereka memilih untuk bertahan di rumah mereka. Apakah ada upaya dari pemerintah setempat bersama dengan BPBD untuk memaksa mengevakuasi mereka ke tenda pengungsian? Ya, Indra, semalam pihak BPBD Aceh Barat sudah mencoba menjemput paksa korban banjir di beberapa wilayah yang bisa mereka jangkau. Namun warga lebih memilih tinggal di dekat-dekat rumah dengan alasan kehilangan barang berharga mereka. Begitu, Indra. Wilayah mana saja yang sampai saat ini masih tergenang?
Arif. Kalau kondisi banjir di Aceh Barat itu 12 kecamatan masih tergenang, enggak. Cuma ada 3 kecamatan yang terparah, yakni Kecamatan Wela Barat, Wela Timur, dan Wela Raya. Itu aksesnya belum bisa dilalui oleh tim BPBD dikarenakan arusnya masih kencang dan juga membahayakan para relawan. Lagi pula relawan dari BPBD sendiri tidak mencukupi untuk mengevakuasi korban banjir. Baik, terima kasih kontributor Metro TV Arif melaporkan dari Nagan Raya Aceh. Banjir